Shalom semua. Apa kabarnya pagi hari ini? Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Amin. Selamat pagi untuk semua yang selalu setia mengikuti ibadah live streaming kami dari minggu ke minggu. Saya percaya semua diberkati Tuhan. Amin. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati kita. Kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari sekali lagi kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya
Kami bersyukur kami punya Allah yang setia dan adil seperti Engkau, Yesus. Engkau Bapa yang selalu setia bersama dengan kami, Tuhan. Tidak pernah satu detik pun Engkau meninggalkan kami, Bapa. Kami sungguh bersyukur karena Engkau Allah yang selalu ada bersama dengan kami, Tuhan. Apapun yang kami hadapi, apapun musim hidup yang kami lewati, Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun kami mungkin mengecewakan Engkau, Tuhan, sekalipun kami, Tuhan, mungkin meninggalkan Engkau, tapi Engkau selalu setia, Tuhan. Engkau selalu ada. Engkau selalu, Tuhan, membuka tangan-Mu, Tuhan, untuk memeluk kami, Tuhan. Selalu setia menunggu kami, Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu, Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Penyertaan-Mu
kasih-Mu terindah selamanya. Saya persilakan hambanya. Haleluya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sumber kekuatan dan damai sejahtera bagi kami. Pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Supaya kami mengerti di tengah-tengah kesulitan, masalah, persoalan yang sedang kami hadapi. Tapi kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Berkati kami ya Tuhan, berkati pendengaran kami, berkati hati kami, supaya firman Tuhan tidak akan berlalu begitu saja, tapi mengambil tempat yang terbaik dalam hati kami. Dalam nama Yesus, tegur kami, nasihati kami, kuatkan kami. Bahkan Tuhan, semua kami yang mendengarkan firman Tuhan lewat live streaming pada pagi hari ini, kalaupun ada datang dengan masalah, Tuhan selesaikan. Dengan penyakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami mau dengar firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Terima Tuhan. Kita ada lagi di hari Minggu pagi ini dalam ibadah live streaming. Haleluya. Tanggal 17 Mei 2020. Puji Tuhan. Kita bersyukur Tuhan baik dan Tuhan pelihara kita semua. Saya percaya bahwa pagi hari ini saudara sekalipun di rumah masing-masing, tapi saudara dijaga Tuhan, saudara diberkati Tuhan, saudara dipelihara Tuhan. Haleluya. Sehingga saudara bisa punya kesempatan untuk sama-sama kita beribadah pagi hari ini. Kekasih Tuhan, haleluya. Saya mau membaca beberapa ayat firman Tuhan kepada saudara di dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan, saudara buka Alkitab. Kalau saudara punya Alkitab di rumah, haleluya, kita akan baca bersama-sama dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya berikan tema firman Tuhan pada pagi hari ini, iman seorang prajurit, iman seorang perwira. Ya, saudara,
Dari pembacaan ini kita bisa melihat bahwa ada seorang perwira kafir di Kapernaum, saudara, yang percaya, yang beriman, yang yakin bahwa Yesus punya kuasa, Yesus mampu melakukan sesuatu. Itulah sebabnya perwira ini punya seorang hamba yang sedang sakit, sakitnya cukup parah, dikatakan hampir mati. Dan dia minta kepada tua-tua Israel yang ada bersama-sama dengan dia pada saat itu untuk pergi kepada Yesus, supaya Yesus datang dan menyembuhkan hambanya yang sedang sakit keras itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, yang saya mau sampaikan kepada saudara ada 4 hal atau 4 komitmen dari perwira Kapernaum itu. Ya. Yang pertama, di dalam ayat 3 kalau saudara baca, perwira Kapernaum percaya bahwa Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Saudara, sekalipun dia seorang yang belum percaya kepada Tuhan, tetapi dia punya iman, dia punya keyakinan. Kenapa? Karena ketika dia mendengar bahwa Yesus datang di Kapernaum, dia bilang kepada tua-tua Yahudi yang ada di sekitar dia untuk pergi minta tolong kepada Yesus dan bisa datang untuk menyembuhkan hambanya yang sedang sakit keras. Kekasih Tuhan, kalau saya atau saudara tidak yakin dengan seseorang yang bisa menolong kita, tidak mungkin kita akan minta tolong kepada orang itu. Tidak mungkin kita akan mencari orang itu dan berharap supaya dia bisa menyelesaikan segala masalah yang kita hadapi. Tapi beda dengan perwira kafir ini, saudara. Dia malah yakin. Itulah sebabnya, saudara, karena keyakinannya ini, saudara, dia suruh supaya para tua-tua Israel memanggil Yesus datang ke rumahnya. Ini satu komitmen yang indah dari seorang yang tidak mengenal Yesus, tetapi dia punya komitmen bahwa Tuhan Yesus punya kemampuan, punya kesanggupan untuk melakukan sesuatu, terutama kesembuhan bagi hambanya yang sedang sakit. Hambanya ini katanya dia begitu hargai, dia begitu sayang. Itulah sebabnya dia berjuang, dia berusaha supaya hambanya ini bisa sembuh. Saudara, kalau kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24, dikatakan di sana, ia, maksudnya Yesus, ia sendiri, kata Petrus, telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Haleluya. Petrus mengatakan bahwa Yesus sudah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib dan mati terhadap dosa kita, supaya lewat kebenaran oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, luar biasa. Itulah yang menjadi iman juga dari seorang prajurit kafir tadi. 53 ayat 2-5 mengatakan Yesus bernubuat tentang Yesaya bernubuat tentang penderitaan Yesus, yaitu ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, jadi kalau perwira kafir saja, perwira Kapernaum tadi, dia bisa beriman sekalipun dia tidak melihat, sekalipun dia belum tahu banyak tentang Yesus. Tetapi setelah dia mendengar tentang Yesus, setelah dia mendengar cerita dari orang tentang kuasa yang ada pada Yesus, dia bersegera mengutus orang untuk memanggil Yesus. Yang kedua, saudara, dalam ayat 5, komitmen yang kedua, perwira Kapernaum memiliki solidaritas yang tinggi untuk mengasihi dan membantu bangsa Israel dalam pembangunan Bait Allah. Haleluya.
Bicara tentang bantu-membantu seringkali kita lakukan dan kita lihat banyak orang yang melakukan hal ini. Tetapi untuk membantu sebuah pembangunan gereja, bait Allah, itu jarang kalau ada orang kafir yang mau bantu, saudara. Karena bagi mereka itu tempatnya ya yang bukan seiman dengan mereka. Sesuatu yang mereka tidak suka. Malah bila perlu mereka cari jalan untuk menghambat, menghalangi supaya jangan rumah untuk ibadah itu terbangun. Tapi beda dengan perwira Kapernaum ini, saudara. Haleluya. Disaksikan oleh para tua-tua Israel yang datang kepada Yesus. Mereka bilang, dia layak dibantu karena dia sangat mengasihi kami dan dia juga yang menyelesaikan pembangunan rumah ibadat kami. Saudara, jadi perwira ini bukan sekedar seorang kafir yang ada di tengah-tengah bangsa Israel di Kapernaum saja. Dia bukan sekedar seorang pembesar yang melihat segala sesuatu yang sedang terjadi, tetapi dia membantu bangsa Israel. Haleluya. Alkitab berkata di dalam Kejadian pasal 12 ayat 3 kepada Abraham, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuki orang-orang yang mengutuk engkau, dan seterusnya. Haleluya. Jadi kalau kita berbuat baik kepada bangsa Israel, saudara, maka kita juga akan terima kebaikan dari Tuhan. Kita memberkati bangsa Israel, otomatis kita diberkati. Sebaliknya kalau kita mengutuki, kita akan dikutuki. Wow, perwira Kapernaum ini luar biasa, saudara. Dia mengerti akan hal ini. Sekalipun dia tidak sebangsa dengan bangsa Israel, dia tidak seiman dalam hal ibadah dengan bangsa Israel, tapi dia mengerti bahwa bangsa ini harus disokong, bangsa ini harus ditolong, harus dibantu. Haleluya. Dia percaya itu, dia tahu. Saudara, itulah sebabnya dia membantu bangsa Israel di Kapernaum. Yang berikut, saudara, yang ketiga, dalam ayat 6b dan 7a, perwira Kapernaum sangat menghargai ketuhanan Yesus sebagai Tuhan yang suci dan kudus. Maksudnya kekudusan dan kesucian Tuhan itu tidak bisa terhampiri oleh saudara dan saya, orang yang berdosa. Karena dia bilang begini, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Dia bilang dia tidak layak untuk bertemu dengan Yesus. Baik Yesus datang ke rumahnya maupun dia datang untuk bertemu Yesus. Saudara, dia merasa dia orang berdosa. Ini sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Artinya bahwa kita jangan merasa sombong. Jangan kita merasa diri kita setelah dipakai Tuhan, wow kita luar biasa, kita lebih hebat, kita lebih lumayan, lebih jagoan, lebih pintar dari orang lain. Tidak, saudara. Di hadapan Tuhan semua sama, saudara. Itulah sebabnya saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, haleluya, kalau kita baca dalam Yesaya juga pasal 6 ayat 2 dan 3, ada malaikat Tuhan yang namanya Serafim berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kudus Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan. Para Serafim mengatakan bahwa Allah itu kudus. Kudus, kudus, kudus Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan. Saudara, tahukah saudara, Allah yang saudara dan saya sembah Allah yang kudus, Allah yang tidak bisa terhampiri oleh kita manusia berdosa. Kalau kita perhatikan saat teduh kita beberapa hari yang lalu, saudara dan saya layak untuk masuk di hadirat Allah hanya karena darah Yesus yang tertumpah di kayu salib, yang dicurahkan untuk menyucikan, menguduskan kita, sehingga saudara dan saya bisa datang di belakang tabir untuk berdoa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Itu sesuatu yang indah, saudara.
Haleluya. Hanya Yesus Tuhan yang bisa buat itu, saudara dan saya. Nah saudara, perwira Kapernaum ini tahu itu, bahwa di hadapan Tuhan dia tidak ada apa-apanya. Dia tidak layak, dia tidak bisa, saudara. Makanya dia, haleluya, berkata bahwa dia tidak bisa datang, dia tidak bisa ketemu. Bukan karena dia tidak mau, tapi karena dia merasa dirinya tidak layak. Kekasih Tuhan, ada satu perumpamaan dalam Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Ada dua orang yang pergi berdoa, yang satu Farisi, yang satu pemungut cukai. Yang orang Farisi itu berdoa dengan kesombongan. Dia berkata, Tuhan, saya tidak sama dengan orang lain. Saya ini bayar perpuluhan jagoan, dan saya percaya jemaat Tuhan juga jagoan dalam bayar perpuluhan, dalam berikan persembahan. Wow, luar biasa. Haleluya. Saudara, saya bla 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 bla. Dia pokoknya memuji dirinya hebat, berpuasa dan lain-lain. Tetapi pemungut cukai, dia merasa diri bahwa dia orang berdosa. Dia berdiri jauh-jauh dan dia mengatakan bahwa saya orang yang tidak layak, saya berdosa, saya ini dan begitu, bla bla bla, saudara. Hal artinya apa, saudara? Pemungut cukai sangat menghormati kekudusan Allah. Kita juga belajar untuk menghormati kekudusan Allah, supaya kita tidak sombong, kita tidak merasa diri kita lebih, kita tidak merasa diri kita hebat. Tidak, di hadapan Tuhan, saudara, haleluya, Tuhan adalah segala-galanya. Saudara dan saya datang untuk menyembah Dia, datang untuk memuliakan dan mengagungkan Dia. Dengan segala kerendahan hati kita memuliakan Dia. Hanya Dia yang layak ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan. Haleluya. Ketika dalam hati kita tinggikan Tuhan, kita muliakan Tuhan di atas segala-galanya, saudara, maka saya percaya berkat Tuhan akan melimpah bagi kita. Tuhan akan curahkan berkat bagi saudara dan saya, orang-orang yang menghargai kekudusan Tuhan. Perwira kafir tadi, saudara, haleluya, dia begitu menghargai kekudusan Tuhan, haleluya. Dan dia berkata di dalam bagian keempat bahwa dia sangat menghargai otoritas Tuhan. Dia berkata, katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Aku tidak usah datang, aku tidak layak. Engkau juga jangan bersusah-susah untuk datang, karena aku tidak layak menerimamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Saudara, haleluya. Adakah kita seperti perwira kafir ini yang punya iman yang luar biasa? Ketika kita sakit, atau istri sakit, atau anak sakit, keluarga kita sakit, saudara, dan kita dalam pergumulan yang amat sangat, saudara, haleluya, tapi kita beriman, sekalipun tidak ada hamba Tuhan, tidak ada pendeta, hanya lewat telepon kita katakan, sampaikan sepatah kata, haleluya, maka saya akan lihat mujizat hari ini, saudara. Karena Tuhan yang saudara dan saya sembah, saudara, perhatikan, Dia Allah yang maha hadir, Dia Allah yang punya kuasa, Dia Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, kekal selama-lamanya. Kalau dulu orang buta melihat, orang timpang berjalan, haleluya. Bahkan diceritakan, saudara, di dalam firman Tuhan, saudara, bahwa waktu gelora di danau, saudara, murid-murid ketakutan, mereka membangunkan Yesus. Yesus hanya mengatakan, diam, tenanglah. Hanya sepatah kata yang diucapkan oleh Yesus, maka danau itu menjadi diam dan tenang. Waktu Lazarus, saudara, di dalam kubur sudah 4 hari, Yesus hanya berkata, Lazarus, keluar. Firman Allah berkata di dalam Yohanes pasal 11, lalu orang mati itu keluar dari kubur. Suara Yesus punya wibawa, punya kuasa, punya otoritas, haleluya. Bukan masalah dia harus ada dan dia menumpangkan tangan bagi kita, saudara. Bukan cuma itu aja, bisa. Tetapi saudara, dari tempat yang jauh, dari surga yang mulia,
Dia juga bisa berbicara bagi kita. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau kuat, jadilah engkau orang-orang diberkati. Maka itu terjadi sesuai dengan iman kita. Yang percaya katakan amin. Udah siap saudara? Allah yang saudara dan saya sembah, yang kepadanya kita berbuat bakti pagi hari ini. Sekalipun saudara, kita tidak boleh berkumpul bersama-sama, tetapi kuasa Tuhan itu sama bagi kita. Tuhan tahu segala situasi dan kondisi kita hadapi. Bukan cuma kota kita, bukan cuma bangsa kita, tapi saudara, hampir seluruh negara ditimpa dengan virus corona, saudara. Tetapi haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan. Masih ada Tuhan tempat saudara dan saya berseru. Masih ada Tuhan tempat kita memanggil namanya, sehingga apapun yang sedang terjadi, yang sedang menghimpit kita, kita bisa datang kepada Dia. Mungkin malam hari sementara semua sudah tidur lelap, tetapi kita ada di pojok kamar kita dan kita berseru, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus kuatkan saya, Tuhan Yesus kuatkan imanku, Tuhan Yesus sembuhkan anakku, Tuhan Yesus sembuhkan istriku, Tuhan Yesus sembuhkan suamiku. Maka saudara, haleluya, firman Allah berkata, tangannya tidak kurang panjang untuk menolong saudara dan saya. Segera Dia datang, segera Dia hadir malam itu juga, dan Dia menolong saudara. Dia mengulurkan tangannya yang penuh dengan kasih, tangan yang pernah dipaku di Kalvari Golgota untuk saudara dan saya. Dia ulurkan kepada saudara. Saudara harus bisa merasakannya. Saudara dan saya harus bisa menikmati uluran tangan Tuhan saat kita berdoa. Itulah iman yang kita naikkan kepada Tuhan. Ketika kita menikmati, kita merasakan dekapan Tuhan, jamahan Tuhan dalam hidup kita, dan kita memperoleh kemenangan bersama Tuhan. Saudara, setelah Yesus mendengarkan perkataan dari perwira itu, Yesus heran dengan perkataan perwira itu dan berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Khotbah saya live streaming minggu lalu, Yesus bilang, haleluya, adakah anak manusia datang, dia menjumpai iman di muka bumi? Ternyata hari ini ada, saudara. Ada pada perwira kafir Kapernaum, saudara. Haleluya. Yesus heran dengan perkataan dia, perwira itu maksudnya. Berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang. Mau saudara dan saya punya iman. Iman itu bukan sesuatu yang real, tapi iman itu sesuatu yang tidak bisa kita percaya bahwa itu ada. Kita yakin bahwa pasti terjadi. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah punya kuasa yang dahsyat, yang luar biasa. Kita orang-orang yang sudah lahir baru. Saya percaya kita lebih dari perwira kafir. Lebih dahsyat dari ini. Akhir zaman ini, saat ini, di mana kita menghadapi segala situasi dan kondisi, kita harus percaya iman kita harus lebih kuat. Iman kita harus lebih dahsyat. Haleluya. Supaya kita bisa meraih apa aja untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ayat 10. Setelah orang-orang yang disuruh kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Tanpa Yesus datang, saudara. Tanpa Yesus hadir di sana. Tapi iman dari perwira kafir itu mengatakan, katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Sekalipun engkau. Dan benar, setelah orang-orang yang disuruhnya kembali, Yesus tidak datang di sana. Hambanya yang sakit kerasan permati, didapatinya sudah sehat kembali. Yang percaya katakan amin. Tuhan yang saudara dan saya sembah, Tuhan yang dahsyat, haleluya. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang punya kuasa. Kita bersyukur kalau kita memiliki Allah yang luar biasa, Yesus Kristus namanya. Sebagai ayat penutup dalam Ibrani pasal 10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kaparmu, karena besar upah yang menantinya. Jangan sampai saudara goyah dengan apapun yang saudaraku tawaran yang diberikan kepada saudara. Saudara tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara yakin, haleluya. Sekalipun mungkin lambat
di dalam jawaban yang Tuhan berikan. Tetapi bukan berarti bahwa Tuhan tidak mendengar. Tuhan mau supaya kita bersabar. Tuhan mau supaya kita belajar melatih iman kita sampai kita melihat kenyataan dalam hidup ini. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua di pagi hari ini lewat pelayanan live streaming ini. Saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa yang baik, dalam nama Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk kami tetap percaya, berharap kepadamu. Sekalipun belum kami melihat, tetapi kami harus yakin Tuhan sediakan bagi kami orang percaya. Seperti yang terjadi buat perwira Kapernaum. Tuhan menyediakan yang terbaik buat hambanya yang sakit sehingga sembuh. Itu terjadi bagi kami, terjadi bagi keluarga kami, terjadi bagi rumah tangga kami, terjadi bagi anak-anak kami, terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami terima berkat Tuhan yang melimpah, kami terima kekuatan Tuhan yang melimpah, kami terima sukacita Tuhan yang melimpah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Hidup kami tidak sia-sia karena kami milik Tuhan dan kami diberkati oleh Tuhan. Berikan kekuatan iman kepada kami semua, jemaat Tuhan di Solution Ministry. Lawat kami dengan sukacita dan damai sejahtera dalam menghadapi segala situasi yang tidak mengenakan virus corona. Dalam nama Yesus, Tuhan berikan kekuatan kemampuan bagi kami. Bahkan Tuhan, kota ini Tuhan lepaskan dari segala virus corona. Bangsa kami, berikan hikmat kepada presiden, wakil presiden, dan para menteri, khususnya menteri kesehatan, supaya Tuhan bisa memimpin, haleluya, untuk menyelesaikan Tuhan virus ini dengan cepat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berkati bangsa kami dalam menghadapi tantangan, masalah, persoalan, penyakit, terlebih kekurangan sandang pangan. Tuhan lawat mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan cukupi segala kebutuhan mereka, supaya jangan ada bangsa kami yang tinggal dalam kelaparan. Tuhan, dalam nama Yesus, terima kasih buat pemerintah, terima kasih buat LSM, terima kasih buat yayasan-yayasan lainnya, haleluya, yang berupaya untuk mengumpulkan dana dan membagikan sembako bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, kalaupun ada oknum-oknum tertentu, pejabat-pejabat tertentu yang memangkas Tuhan, haleluya, sembako ini, kami berdoa, kami halaukan dalam nama Yesus. Berikan rasa takut kepada mereka, supaya mereka berbagi dengan bangsa ini, orang-orang yang membutuhkan, yang memerlukan makan dan minum setiap hari. Terima kasih Tuhan, Engkau terlalu baik bagi kami. Berkati kami semua pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian di pagi hari ini dalam ibadah. Tuhan memberkati mereka, hidup mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, haleluya. Mari kita akhiri jam ibadah kita pagi hari ini. Kita akan nyanyikan satu pujian. Haleluya. Mari kita berserah kepada Tuhan. Angkat hatimu, yakin bahwa Dia ada bersama dengan engkau. Haleluya. Bagi Raja, ini
angkat kedua belah tanganmu di hadapan hadirat Bapa di sorga. Dan biarlah berkat Tuhan turun atasmu. Berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, kiranya memberkati kita semua di kota. Diberkatilah engkau dalam rumah tanggamu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaan tanganmu, diberkatilah adonan bakulmu penuh sampai melimpah, diberkatilah engkau sekalian kemanapun engkau pergi, dan biarlah engkau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa pagi hari ini kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, jangan lupa kita ikuti anjuran pemerintah untuk tetap tinggal di rumah, ya. Kita belajar untuk disiplin diri supaya kita dapat memutuskan mata rantai dari virus corona ini. Tanpa kita hidup disiplin, saudara, itu tidak akan mungkin terjadi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.